Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akurat.co yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Secara umum, memang bulan Ramadan adalah bulan untuk penyucian diri, penyucian jiwa. Bulan di mana kita banyak merenung, merefleksikan diri, sekaligus untuk memperbaiki diri. Secara jumlah, kita adalah mayoritas Muslim. Sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bangsa yang religius sekaligus spiritualistik. Karena kalau kita lihat dari sejarah, fakta sejarah, Islam dibawa oleh ulama sufi. Ulama sufi yang tidak hanya mengamalkan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga sangat menguasai keilmuan syariah. Sehingga keduanya dipadukan dengan baik, dan itu terrealisasi di dalam sikap keberagamaan. Oleh karenanya Islam yang masuk ke Indonesia itu adalah Islam yang damai, Islam yang menghargai perbedaan, Islam yang mencintai keanekaragaman, Islam yang harmonis, membawa kedamaian untuk diri, sosial, masyarakat, keluarga, sekaligus mempersembahkan kedamaian itu untuk pihak lain. Jadi tidak hanya damai untuk diri pribadi, tapi juga damai untuk alam semesta. Oleh karenanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama masih menjadi tolak ukur yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan. Oleh karenanya, cara beragama itu akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Kalau kita lihat moderasi beragama yang dalam padanan kata bahasa Arab disebut dengan wasatiyah, itu memiliki karakter-karakter, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sikap beragama yang inklusif, terbuka, mau menerima perbedaan. Oleh karenanya, mau bermusyawarah, membuka pintu dialog. Lapang dada, melihat aneka perspektif, aneka pandangan. Yang kedua, tasamuh, toleransi. Bagaimana Ramadan ini melatih diri kita agar meningkatkan toleransi beragama. Sehingga hubungan yang harmonis itu bisa kita wujudkan, kita bisa pelihara. Kemudian tawazun. Moderasi beragama itu juga menuntut kita untuk melihat sesuatu, menimbang sesuatu secara proporsional. Ada keberimbangan. Kemudian i'tidal. Kita punya sikap tegas, tegak lurus, tetapi berdasarkan nilai-nilai keadilan. Selanjutnya adalah islah. Moderasi beragama juga punya misi untuk melakukan perbaikan. Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasul diutus liutammim makarimal akhlak. Karena semua perubahan itu dimulai dari perubahan pribadi. Oleh karenanya, kompetensi yang dilatih di bulan Ramadan adalah kompetensi mengendalikan diri. Bagaimana seseorang memiliki self leadership, kemampuan memimpin diri. Karena dari sinilah awal bermula majunya satu bangsa ataupun mundurnya satu bangsa. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa mengharapkan peradaban yang berkembang dengan baik tanpa pondasi landasan moral.
Dan itu semua awal mulanya adalah dari pengendalian diri. Oleh karenanya kompetensi ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihadul akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil dan akan menuju perang yang besar. Sahabat kebingungan, ya Rasul, bukankah kita baru saja menyelesaikan perang yang begitu besar, begitu dahsyat? Iya. Lalu apa perang yang besar itu ya Rasul? Jihadun nafs. Upaya mengendalikan diri secara sungguh-sungguh. Ini adalah kompetensi yang merupakan jihad terbesar. Yang momentumnya ada di setiap saat. Yang waktunya ada di setiap waktu. Jihad akbar relevan sepanjang zaman. Dan pemahaman terhadap jihad ini tidak boleh dipahami secara ekstrim. Oleh karenanya di dalam memahami teks-teks keagamaan harus komprehensif. Begitulah moderasi beragama. Bukan hanya itu, melihat bagaimana fiqhul waqi'. Realitas sosial, tidak hanya teks, terpaku pada teks, tapi juga mampu menyeimbangkan antara teks dengan realitas sosial. Bukan hanya itu, tapi juga harus punya kejelian di dalam melihat skala prioritas atau fiqhul aulawiyah. Oleh karenanya, moderasi beragama ini bukan tugas mudah. Ketika Rasul ditanya ayat yang paling berat apa? Ada di surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Bersikap moderasilah dan jangan berlebihan. Memang moderasi beragama itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak pula mengurangi. Oleh karenanya ketika Al-Quran menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata ini punya makna bahasa tengah, pertengahan, seimbang, baik, adil. Karena hanya orang adil yang bisa bersikap tengah. Dan keadilan ini ditentukan oleh kebeningan hati, oleh kejernihan pikiran, oleh kesucian kolbu. Maka dalam sikap moderasi beragama, kita tidak boleh tergesa-gesa, kita tidak boleh hanya mengandalkan semangat keagamaan, tapi juga mesti mengandalkan ilmu pengetahuan. Anda tidak bisa melaksanakan moderasi beragama kalau Anda tidak memiliki ilmu pengetahuan. Anda tidak bisa menjalankan ummatan wasata, umat pertengahan, kecuali Anda mampu mengendalikan diri, mengontrol emosi. Memiliki ilmu saja tidak cukup, harus punya kontrol emosi. Di sini moderasi beragama diperlukan. Dan Ramadan sebagai ajang untuk menyucikan jiwa, melatih diri untuk lebih sabar, tidak berbicara kecuali yang baik, tidak menghina orang, tidak mencaci maki orang, adalah momentum yang tepat untuk memperkuat moderasi beragama kita. Moderasi beragama juga mengajarkan kita supaya dinamis dan inovatif. Bukan hanya itu. Bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa keharmonisan diri, keharmonisan keluarga, keharmonisan sosial, keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ini harus kita wujudkan. Oleh karenanya diperlukan sikap kehati-hatian. Karena apa? Karena setan dia akan datang kepada seseorang yang melakukan aneka kegiatan positif. Mengapa? Karena setan ingin membuatnya menjadi ekstrim. Ingin membuatnya menjadi berlebihan atau mengurangi nilai yang sesungguhnya. Padahal di dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan kita di dalam tuntunannya, baik itu akidah, syariah maupun akhlak, itu dalam skala prioritas serta dalam kerangka moderasi. Dari segi akidah, ibadah, semuanya
baik dalam kehidupan kita berkeluarga, baik kehidupan kita berbangsa, kehidupan kita bermasyarakat, semuanya adalah jalan tengah. Dan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena semua tuntunan Al-Quran bersifat wasatiyah atau moderat. Oleh karenanya Ramadan ini penting untuk kita merefleksikan diri, introspeksi diri, melatih diri kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, sekaligus taqarrub ilan nas. Sebagaimana aneka macam ibadah yang terdapat di bulan Ramadan. Karena sekali lagi, Islam berasal dari kata silm atau damai. Inilah yang hendak kita wujudkan, kita jaga, dan kita pelihara bersama. Dengan cara selalu berhati-hati, memiliki ilmu pengetahuan, dan mampu mengontrol emosi keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka